Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 10 TKJ. Hari ini mata pelajaran pembelajaran jarak jauh yaitu algoritma pemrograman komputer dan logika pemrograman. Ya, kita pelajari dulu apa itu algoritma. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Ya, secara umum pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Jadi di sini fungsi dari sebuah program ini digunakan untuk penyelesaian sebuah masalah, ya. Jadi alurnya itu tergantung dari apa atau bagaimana kita memecahkan sebuah masalah. Jadi urutan, kemudian langkah-langkah yang logis dan sistematis ini yang disebut dengan algoritma. Biasanya algoritma digunakan untuk melakukan penghitungan, penalaran otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Contoh sederhana ini adalah program kalkulator yang digunakan untuk menghitung. Ya, kita bisa buat algoritmanya, kemudian bisa kita coba menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya C++ atau nanti mungkin menggunakan Pascal. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kalau kalian sudah masuk dan mulai melakukan praktikum. Berikut 3 bentuk dasar algoritma. Yang pertama adalah algoritma sekuensial, yaitu sebuah perintah yang dapat tersusun dengan sistematis dan berurutan yang nantinya muncul beberapa instruksi. Kemudian yang kedua adalah algoritma perulangan atau looping. Ya, perintah ini digunakan untuk mengulang beberapa banyak perintah dengan perhitungan atau syarat tertentu. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu algoritma percabangan atau bersyarat, ya. Ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan satu atau lebih kondisi, yaitu suatu perintah yang dapat digunakan untuk memilih salah satu atau beberapa pilihan yang ada. Jadi kalau output yang kita inginkan nanti berbeda atau ada beberapa kondisi, kita bisa menggunakan algoritma percabangan. Ciri-ciri dari algoritma, ya, ada input, ya, yang nanti kita masukkan ke dalam sebuah program, ini dinamakan dengan input. Kemudian adanya proses, ya, ada input, kemudian diproses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Nah, letak kerjanya sebuah program itu ada di proses. Kemudian ada output, ya, setelah kita masukkan perintah, kemudian perintah itu diproses, kemudian menghasilkan output atau keluaran. Nah, di bagian inilah hasil kerja dari sebuah program itu akan terlihat atau ditampilkan. Atau dengan kata lain, output itu adalah solusi atau tampilan akhir yang didapat dari sebuah algoritma. Algoritma memiliki minimal satu output, ya. Kemudian ada instruksi yang jelas dan tidak ambigu atau tidak mengambang, ya. Instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Ada tujuan akhir yang dicapai, yaitu akhir dari program di mana program akan berhenti ketika tujuan telah tercapai. Jadi sebuah program itu berjalan, ketika dia belum menyelesaikannya, dia akan melakukan proses perhitungan atau looping. Ya. Dan jika sudah selesai, dia akan mengakhiri program dengan mengeluarkan output atau berupa tampilan. Ya. Fungsi dan manfaat algoritma. Pada dasarnya, fungsi utama dari algoritma adalah untuk memecahkan sebuah masalah. Fungsi utamanya itu yaitu untuk memecahkan sebuah masalah. Ya. Kemudian untuk menyederhanakan sebuah program, memudahkan dalam membuat sebuah program, membantu memecahkan suatu permasalahan, untuk memudahkan membuat program yang lebih rapi dan terstruktur sehingga lebih mudah untuk kita pahami atau kita kembangkan. Kemudian memudahkan proses modifikasi pada program yang lain. Kemudian ketika terjadi kesalahan,
algoritma dapat membantu menemukan karena alur kerja yang jelas ya. Di sini nanti ada alur pemrograman atau nanti bisa kita pelajari di bab selanjutnya yaitu tentang flowchart. Jenis-jenis algoritma, ada satu algoritma rekursi ya yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang hingga masalah itu terpecahkan. Kemudian algoritma divide and conquer ya, algoritma yang membagi suatu permasalahan besar menjadi permasalahan yang lebih kecil. Jadi di sini dia menyelesaikan sebuah permasalahan yang besar, kemudian dari masalah itu dia pecah menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Yang ketiga adalah algoritma dynamic programming ya, yaitu algoritma yang dengan mengingat hasil dari proses yang lalu dan menggunakan untuk menemukan hasil yang baru. Kemudian yang keempat, algoritma greedy ya, digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Dalam algoritma ini kita akan menemukan solusi optimal secara lokal. Kemudian yang kelima adalah algoritma brute force, merupakan salah satu algoritma yang memiliki konsep yang paling sederhana. Itu saja ya, silakan dipelajari. Kalau mau ambil materinya ada di kolom deskripsi, silahkan diringkas dan jangan lupa untuk absen untuk hari ini. Terima kasih, selamat belajar untuk anak-anakku kelas 10 TKJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.